Lagi di channel RF Auto Review. Ya udah lama banget kita nggak review motor ya. Terakhir tuh review motor tuh apa ya, udah lama banget. Scoopy kayaknya yang terakhir di review tuh. Oke, gua kayak ini mau review motor lagi. Ya, kalian mau tahu motor apa? Ini dia motornya, ADV 150. Oke, mau tahu gimana reviewnya? Simak aja video ini guys. Ya, motornya guys, Honda ADV 150 tipe standar nih. Ini tahun 2019. Warnanya grey agak gelap gini ya, warna doff gini ya. Cakep sih kalau misalnya warnanya sih. Ini kalau misalnya buat yang standar. Kalau yang ABS tuh justru dia ada stripping-strippingnya gitu, jadi keramaian gitu loh. Oke, kita mulai dari sisi depan nih. Ini lampu depannya udah LED dan ini nyala. Ini model-model DRL-nya ini ada kayak ini ya, Datsun Cross. Ini lampu LED-nya ini desainnya keren ya, dia tuh kayak Vario 150 yang generasi sebelum sekarang. Tapi kalau untuk terangnya sih lumayan ya, lumayan terang, meskipun pastinya kalau misalnya buat hujan tuh nggak akan bisa nembus hujan sebaik lampu halogen. Tapi untuk motor yang harga 30 jutaan, ini gua harganya lumayan ya. Ini gua ngerasa ini build quality-nya nih agak kurang rapih ya, terutama di sini nih. Tuh di sini gapnya terlalu gede, terus ini juga gapnya lumayan gede gitu ya. Ya, build quality khas Honda lokal. Oke, lampu sennya ada di sini dan ini udah LED. Mana ini sana? Nah, ini dia. Oke, udah ada hazardnya. Tuh, keren ya kalau nyala ya. Kayak ini LED mobil gitu loh, keren sih. Oke. Ini windshield. Kita matiin dulu. Ini windshieldnya ini bisa di naik turunin, adjustable. Tapi ini satu lagi nih masalah di build quality-nya nih. Ini keras banget men. Jadi caranya tuh di sini, bentar. Saya tuh ini tarik barengan sama sebelah sini. Nah gitu. Udah hati-hati di entar patah. Ya jadi ini tuh bisa di naik turunin meskipun emang nggak terlalu signifikan naiknya, tapi oke lah. Tapi ininya keras men. Ini ditarik-tarik aja gitu. Oke, kita naik ke bagian sini. Ini speedometernya kita nyalain. Ini di cover biru sama yang punyanya. Sedih banget. Nah, oke. Maaf ya kalau nggak kelihatan ya. Di sini tuh ada informasi bensin, oil change, ini ada MID-nya di sini set nih. Mana ini tombolnya? Ini ada trip A di sini ya. Ini nggak kelihatan banget nih. Trip B. Ini odometernya baru 1700 km ya. Mungkin. Ya udah. Cuma itu sama odometer. Ini oil change. Mungkin udah harus ganti oli. Udah diservis belum ini, Bang? Belum. Aduh. Nah, ini sendiri. Oke. Ini di sini tuh ada ini ya, apa namanya, full konsumsi bahan bakar real time ya. Jadi udah cukup menarik nih. Ini udah ada meterannya di sini dan ini ada pengukur aki. Karena ini motor ini nggak punya kickstarter, jadi akinya ini harus dijaga nih 14,2 volt. Oke. Oke, di sini nih rem belakangnya dia lumayan pakemnya nanti pas di test ride. Tapi kalau misalnya dari feelnya sih agak keras. Di sini ada lampu jauh, lampu dekat.
Dia ada klakson, lampu sen. Ini hazardnya matiin dulu. Lampu sen, kiri kanan. Di sini ada idling sama idling stop ya. Ini berarti udah ada idling stop system. Ini hazard. Ini udah kita ulas. Ini ada tombol starter. Ini ada mainan. Ini gantungan barang ini opsional ya, bukan opsional sih, tambahan sendiri dari ownernya. Ini stangnya ini fatbar ya. Kalau misalnya kita ngerti itu kayak stang Beat Street, cuman dia lebih lebar lagi. Oke, spionnya juga dia modelnya beda sama motor Honda biasanya ya. Lumayan eksklusif. Di sini logo Hondanya. Ini kayak Beat Street banget nih. Oke. Untuk di sini dia ada, ini adalah kunci dari ADV 150. Kelihatan ini masih baru tuh. Lihat tuh masih ada biru-birunya tuh. Aslinya ini warnanya chrome ya. Piano black apa chrome ya? Gue juga bingung deh. Oke, yang penting fiturnya. Ini buat unsure back system. Jadi ya kayak fitur Honda kekinian lah. Dia ada fitur unsure back system, tapi ini bisa di set bunyi sama nggak bunyi. Terus ini buat ngaktifin alarm kayak si Scoopy punya, tapi ini lebih advance dari Scoopy sih, karena ini udah ada keyless. Coba tebak bro. Coba bunyinya ini lucu ya. Buat matiin ya, ini lagi pencet lagi. Ini buat matiin keylessnya. Jadi kalau misalnya kita tahan, dia ada semacam lampu. Ada merah-merah lah. Masih lampunya. Nah ini tuh jadi kita buat matiin sistem keylessnya. Nah jadi dia nggak bisa dimainin tuh. Kalau misalnya diaktifin lagi, nah dia bisa. Nah gitu. Jadi ditahan ya sampai ini ada bunyi hijau. Kalau misalnya hijau berarti bisa, kalau merah berarti nggak bisa. Oke, udah gitu sih. Sekarang kita lanjut aja deh. Ini ada pembuka ininya nih. Dia ada kilas di sini. Dia bentuknya kayak kompor gas. Nah, di sini ada pembuka tutup tangki, dan ini lumayan keren ya. Jadi pembukanya nih, aduh, ini plastiknya emang agak tipis, tapi pembukanya soft opening, keren. Ya, gitu lagi. Nah, santuy bor. Dia agak serem ya, nutupnya tuh agak ngeri. Terus ini buat buka seat. Nah, nanti kita buka, kita ulas dulu. Oke, jadi di sini kalau misalnya ini posisi off. Nah, ini dia nggak bisa dimainin. Itu buat dipencet lagi. Tapi kalau misalnya mau kita ngaktifin, dipencet, terus kita arahin ini buat buka view dan seat ya. Terus kita ini buat mode on, dia mati ya. Oke, sekarang kita lihat desain sampingnya nih. Ini kalau misalnya dia ini footstepnya ini ada karpet gini kayak NMAX punya, tapi dia lebih futuristik, modelnya lebih tabrak-tabrakan gitu desainnya. Ini kelihatannya ini kayak metal aluminium atau apa gitu ya, kayak besi, padahal ini plastik. Dan plastiknya agak tipis, tapi oke lah. Di sini footstepnya modelnya lucu. Kalau misalnya dilipat tuh dia kayak seamless sama bodinya, bagus. Sini mesinnya nanti kita bahas kalau misalnya pas lagi tes. Ini ada logo ADV 150 nih. Ini keren loh logonya, itu bagus. Oke. Lampu belakangnya. Oh ya, shock breakernya dari Showa. Keren. Shocknya udah subtank. Oke. Lampu belakangnya nyalain bro. Nah, lampu belakangnya keren nih. Kayak X-Max. Nggak ada hubungannya. Oke, jadi ini mengambil filosofi dari ini ya, dari Honda X ADV 750. Dia tuh X kayak gini. Tadinya ini kan motor mau dinamain X ADV 150, cuman ya biar ya mungkin jangan terlalu mirip sama yang versi 750 cc-nya, jadinya ya udah ADV 150 aja. Tapi ada X gini tuh keren ya gitu ya. Kayak PCX juga nih warnanya X. Terus lampu rem cuy. Nah, lampu remnya dia mengisi kekosongan gini. Ya, setidaknya ada yang mengisi kekosongan. Jangan kosong kayak hati saya. Oke, lampu sennya hazard. Lampu sennya juga kita udah LED. Oke. Matiin aja cuy. Nah, terus kita bahas dari mesinnya.
Mesinnya ini 150 cc, yang sama unitnya sama seperti mesinnya PCX dan mesinnya Vario 150. Untuk tenaga dan torsinya bisa dilihat di sini ya, di layar sini. Untuk bannya ini bisa dibilang nih ban depan sama ban belakang ini ukurannya belang cuy, belang. Jadi ban belakang ini diameternya lebih kecil ya, yaitu bannya itu ring 13 sama kayak NMAX 130/70 ring 13. Tapi velgnya sendiri dia udah keren ya, kayak velg model kekinian gitu. Dia udah dual shock. Kalau yang depan, nah ini yang versi kombi brake, dia remnya itu 2 piston ya. Depannya keren. Dia itu depannya itu malah justru dia ring 14, lebih gede daripada ban belakangnya. Tapi untuk ketebalannya sih sama ya. Nggak jauh beda gitu. Untuk shock breakernya ini lebih tinggi daripada PCX. Jadi bisa dilihat lah, ini lebih gagah, lebih kesannya tuh kayak lebih adventure. Bisa adventure atau enggak nanti ya kita coba aja lah, karena saya sendiri pun nggak begitu tahu. Ini kalipernya Nissin. Oke. Overall kalau misalnya lihat desainnya lumayan keren ya. Banyak tarikan-tarikan garis. Sekarang kita buka joknya. Tadi udah di unlock. Belum cuy, belum di unlock. Oke, kita buka seatnya. Nah, wow, ada biskuit. Aduh cuy. Oke, di sini bisa nampung helm sama sisanya ini barang. Cukup besar. Ini kalau misalnya buat mandiin anak kecil nih lumayan cukup ya. Cuman ya ntar, tapi jangan ditutup juga, kasihan anak kecilnya nggak bisa nafas nanti. Nah ini tuh dia ada stoppernya, jadi kayak NMAX. Jadi untuk nutupnya kita agak sedikit neken. Oke. Joknya dual tone, jadi depannya dia lebih halus, belakangnya lebih kasar, soft grip. Biar kalau misalnya bonceng, ini tuh motornya ini dia ini ya lebih slip yang belakang. Jadi kalau misalnya lu boncengin ini lawan jenis bisa mendapat manfaat gitu. Oh ya, ini tuh bahannya kurang rapih di sini. Tapi so far oke. Kalau misalnya dilihat dari desainnya. Nah, ya lupa di sini ada tempat penyimpanan. Tekan ya. Nah, ada casannya juga. Kayak Scoopy yang baru. Oke. Mesin udah, desain udah, kaki-kaki udah. Mendingan kita coba test ride aja kali ya. Oke, test ride ya. Kalau misalnya posisi mengemudinya dia itu cukup tinggi. Untuk saya yang tingginya 170 cm, dia cukup tinggi. Tapi kalau misalnya kita mau lebih santai, ini tuh kakinya bisa di ini, jadi ya nyantai lah kayak bawa NMAX gitulah. Tapi kalau misalnya satu kaki bisa nggak jinjit, kalau misalnya dua kaki jinjit balet cuy. Balet. Oke, ntar kita nyalain. Oke. Nah, suara mesinnya ini agak kurang halus ya, agak kasar bisa dibilang. Dan posisi stangnya ini cukup nyaman ya. Posisi stangnya cukup nyaman nih. Gasnya cukup responsif. Oke, kita coba dulu guys. Oke. Nah, kita test drive. Untuk riding posisi ini cukup nyaman ya. Tapi suara mesinnya ini agak mengganggu karena kasar. Jujur aja. Nah, kita coba muter balik. Remnya bisa dibilang cukup. Oh iya, gua lupa ngasih tahu kalau ini remnya itu udah double disc ya. Jadi depan sama belakang udah double disc. Kalau yang ABS dia satu channel, depan doang, belakangnya enggak. Jadi kurang worth it aja gitu kalau beli yang ABS. Mendingan yang ini aja sih. Oke, buat muter balik nih lumayan gampang, tapi lumayan jauh juga sih. Kalau misalnya enak mana sama bawa NMAX, kalau dari tenaga enakan NMAX.
Ini lumayan lama ya untuk bisa ngebutnya. Tapi kalau misalnya dari suspensi sih, ini ADV dia lebih empuk. Dan manuver sih kayaknya lebih, kecuali stang, kalau misalnya manuver ini lebih gampang sih ADV sih kalau menurut saya sih. Cuman stangnya emang agak kelebaran aja sih. Tapi oke lah gitu. Oke, menurut saya untuk ADV 150, menurut saya itu adalah motor matic yang lumayan beda dibanding yang lain. Karena kalau misalnya motor matic itu kan nyarinya kenyamanan, terus nyari performa gitu. Kalau dia beda, dia nyarinya itu kemampuan untuk melibas jalan yang tidak nyata. Ya, tapi sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir, dia itu ya tetap aja sih dia matic gaya adventure. Ya bisa dibilang gaya aja sih. Kalau misalnya lewat jalan rusak sih kalau menurut saya agak sayang sih. Mendingan pakai X-Ride kalau misalnya mau matic yang bisa lewat jalan rusak parah. X-Ride yang pertama. Dan menurut saya itu Honda itu harus ada perbaikan di bagian build quality-nya, karena build quality-nya itu agak kurang rapih untuk motor yang harganya lebih dari 30 juta. Ya itu aja sih. Menurut saya selebihnya udah oke, fitur udah paling mantap, dan tampilan juga udah paling gagah, maco ya. Oke, segitu aja dari RF Auto Review mengenai Honda ADV 150. Mohon maaf bila ada kata atau ucapan yang salah atau tidak berkenan di hati, ataupun salah dalam editing atau informasi. Tekan like bila Anda suka video ini, dan tekan dislike kalau misalnya Anda nggak suka, bebas, itu terserah Anda. Dan komen di bawah apabila ada saran atau kritik yang membangun, karena kita masih belajar untuk membuat konten yang bagus, dan kita butuh saran dari kalian para subscriber dan para viewer. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.